Berselingkuh dengan suami orang namun ternyata berhasil menikah siri dengan lelaki tersebut. Namun ternyata setelah menikah, pernikahan pun tak bahagia. Sang suami siri menghabisi sang istri karena kecemburuan, bahkan sang istri berselingkuh lagi. Seorang wanita bernama Merliana Wati, biasa dipanggil dengan Lina, punya pacar bernama Randi Pauzi. Saat itu sering ngapel ke rumah Lina. Randi sendiri masuk rumah Lina keluar di siang hari jam 1. Di tanggal 16 September 2027 kejadian itu terjadi dan salah satu tetangga melihat Randi keluar dari rumah Lina. Lina sendiri berusia 20 tahun, bekerja di salah satu bank swasta. Menurut keluarga Lina, sebelum dirinya mengenal Randi tak pernah ada masalah apapun. Namun setelah mengenal Randi, nampaknya Lina kerap membantak pada orang tuanya. Apalagi saat orang tua tak menyetujui karena ternyata Randi sendiri adalah suami orang. Kesal dengan nasihat orang tua, Lina yang tak mau mendengarkan nasihat orang tuanya pun lebih memilih kabur dari rumah dan tinggal di kos-kosan. Juga akhirnya tinggal bersama Randi di belakang sang istri karena Randi sendiri punya istri bahkan 2 anak saat itu. Randi sendiri seorang lelaki yang masih tinggal bersama keluarganya, punya 2 anak dan tinggal bersama orang tua serta adiknya. Ibu Randi berjualan di pasar, ayah Randi seorang guru. Randi pun bahkan kini membantu orang tuanya di pasar untuk kehidupan sehari-hari. Randi juga pernah menikah dan dikaruniai 1 orang anak, namun kini menikah lagi dan karunia 2 orang anak. Menurut para tetangga, Randi dikenal sebagai laki-laki yang keras, sering bermasalah, dan Randi pun saat berkenalan dengan Lina, berkenalan di salah satu kafe saat itu. Lina yang menyebutkan di awal Randi memang baik, namun lama-lama dirinya pun takut kepada Randi karena Randi yang tegas. Kepincut oleh cintanya Randi, Lina pun berpacaran dengan Randi saat Randi memang masih beristri dan bahkan kini punya 3 anak. Lina sendiri tahu kalau Randi suami orang, masih menjalani hubungan ini. Bahkan Lina pun yakin kalau suatu hari Randi akan menceraikan istrinya. Randi pun sering tinggal di kos-kosan Lina, namun tak lama karena Randi selalu pulang ke rumah istrinya yang juga ada anak-anak. Bahkan lama-lama Lina yang tak pernah mendengarkan ucapan orang tua akhirnya bisa menikah siri dengan Randi. Saat itu Lina pun tak peduli komentar orang lain. Usai menikah siri dengan Randi, nampaknya kebahagiaan seperti dulu pun tak didapatkan lagi oleh Lina. Lina dengan Randi malah kini kerap berseteru, kerap cekcok di sosial media maupun secara langsung. Randi ternyata adalah laki-laki yang main kasar, bahkan KDRT kepada Lina. Randi pun mencurigai Lina berhubungan dengan orang lain. Saat ini, karena keuangan mereka tak baik-baik saja, Lina yang bekerja di salah satu bank swasta menjadi penyanyi di salah satu karaoke. Randi yang saat menikah memang selalu berselingkuh dengan wanita-wanita lain. Kali ini dirinya ketakutan kalau sang istri siri berselingkuh dari dirinya dengan lelaki lain. Randi yang nampak posesif dan cemburuan kepada Lina membuat Lina tak nyaman. Bukan tanpa alasan kalau Randi kini cemburuan kepada sang istri Lina yang kini bekerja sebagai wanita di karaoke. Bahkan menurut salah satu teman Randi yang menyebutkan kalau kini Lina tengah dekat dengan salah satu pelanggan bernama Boim. Meski sudah dikonfirmasi kepada Lina, namun saat itu Lina membantah dan menyebut hanya bekerja profesional biasa kepada customernya bernama Boim. Tak percaya, akhirnya Randi pun menyelidiki semuanya di belakang Lina. Suatu hari Randi tiba-tiba datang ke kosan Lina, namun nampaknya Lina tak ada. Menelpon Lina saat itu Lina mengaku sedang di rumah sang ibu. Tak lama Randi pun langsung menyusul Lina ke rumah sang ibu. Namun ternyata tak ada Lina dan Randi lah yang sampai duluan. Marah kesal akhirnya merasa dibohongi, namun di saat itu Randi dengan Lina pun masuk ke rumah orang tua Lina yang saat itu orang tua Lina memang sedang tak ada di rumah. Akhirnya Randi yang mamuk pun melihat sosial media Lina dan juga melihat handphone Lina yang ternyata percakapan di dalamnya Lina dengan seorang laki-laki dan dibayar dengan cek. Dan laki-laki tersebut bernama Boim, ternyata memang ia laki-laki yang selama ini dicurigai ada hubungan dengan Lina. Randi pun ngamuk langsung mencekik dan menghabisi Lina. Tak lama Lina pun dipindahkan ke gudang lantai 2 rumah Lina. Saat itu semua tak ada orang hingga akhirnya Randi pun leluasa berbuat kejahatannya di rumah Lina. Usai melakukan kejahatannya kepada Lina, Randi pun pulang ke rumah. Randi yang pulang ke rumah saat itu sedang ada kegiatan di rumah. Ternyata rumah Randi ada hajatan, yaitu adiknya Afif. Setelah itu keluarga Lina pun pulang, namun tak terlihat Lina dan merasa ada yang aneh. Tak seperti biasanya, Lina juga tak ada di kosan. Di awal orang tua Lina berpikiran kalau Lina sedang bersama temannya, tak ada pikiran lain hingga 4 hari kemudian sang ibu tiba-tiba ingin ke gudang mengecek sesuatu, namun ternyata menemukan Lina sudah tak bernyawa dan sang ibu pun kaget melaporkan kepada pihak kepolisian.
Pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini, membawa jasad Lina ke rumah sakit. Pihak kepolisian pun interogasi orang-orang terdekat, termasuk tetangga Lina. Menurut tetangga Lina, terakhir melihat Lina datang ke rumahnya bersama suami sirinya Randi. Tak lama pihak kepolisian pun langsung menyelidiki dan mencari Randi. Namun ternyata Randi di rumahnya tak ada, sudah kabur meninggalkan rumah tersebut. Dengan kerja keras pihak kepolisian mencari Randi, namun tak lama Randi pun datang dengan pengacara, mengaku kalau dirinya menyerahkan diri. Saat itu Randi menyebutkan menurut dirinya cemburu karena ternyata dibohongi istri sirinya Lina. Diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan. Akhirnya Randi pun divonis dengan hukuman 19 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.